in us, and that's the most important thing. Otherwise, we don't have to come. Indonesia, Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan kembali bersama mantan pemain Timnas Indonesia Isnan Ali dan juga analis sepak bola Bung Kesit Handoyo. Saya ke Bung Isnan lagi. Bung Isnan sudah 5-0 nih posisinya, dan lagi-lagi sepertinya komunikasi di lini belakang yang kurang bisa diantisipasi. Tadi gol dari yang keempat dari Ryoya Morishita dan gol kelima dari Suto Machino. Kalau Ryoya Morishita tadi golnya akselerasi individu, dan kalau tadi Suto Machino saya mendengar golnya ini ada kesalahan komunikasi di lini belakang yang mengira offside, ternyata tidak begitu, sehingga dengan bebas bisa berakselerasi di area pertahanan kita dan menceploskan gol. Bagaimana Anda melihat gol keempat dan kelima, Bung Isnan? Bung Isnan? Oh, sepertinya ada kendala komunikasi, nanti kami akan perbaiki. Kalau gitu pertanyaan, ya Bung Isnan? Mas. Oke, bagaimana melihat gol keempat dan kelima? Kalau gol keempat tadi sepertinya saya dengar akselerasi individu. Nah, gol yang kelima sepertinya ada kesalahan komunikasi, menyangka offside tapi ternyata tidak, sehingga tadi pemain Jepang Suto Machino dengan bebas melakukan akselerasi dan menceploskan gol ke gawang Emil Audero di menit yang ke berapa tadi? Saya catat menit ke 58. Bagaimana Anda melihat gol keempat dan kelima ini, Bung Isnan? Ya benar. Apa yang tadi disampaikan Kesit ya. Kita benar-benar dikurung, pressure yang sangat tinggi, sehingga kita dipaksa untuk berbuat kesalahan oleh timnas Jepang. Kita melihat di babak kedua Jepang sangat dominan sekali di babak kedua ini, di mana dia menguasai position dengan hampir 70% position yang dikuasai Jepang, sedangkan kita 30%. Shot on goal aja Jepang kita lihat itu 13, kita tidak ada sama sekali. Terus on targetnya aja Jepang 6. Dan inilah peluang-peluang yang sangat-sangat sulit untuk kita bisa imbangi. Syukur-syukur kita bisa menahan, jangan sampai lagi kebobolan. Karena kalau kita bisa keluar lagi untuk menyerang terbuka, ini jadi bumerang buat kita untuk sehingga Jepang bisa menciptakan peluang terjadinya gol lagi. Saya rasa pemain kita benar-benar harus disiplin lagi untuk tidak mudah membuat kesalahan yang dasar, sehingga kita bisa meredam penyerangan yang dilakukan oleh timnas Jepang. Ya, sudah 5-0, memang sepertinya udah sangat-sangat mustahil untuk terkejar dengan posisi saat ini. Tapi Bung Kesit, setidaknya ini bisa jadi ajang coba-coba Kluivert menurunkan pemain-pemain mana yang lebih fit begitu, mana yang lebih baik chemistry-nya satu sama lain, begitu kira-kira ya? Ya, saya pikir pertandingan terakhir lawan Jepang ini ya bagi Kluivert memang menjadi ajang untuk sekaligus ya melihat bagaimana pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah diturunkan atau pemain yang sebelumnya hanya mendapatkan menit bermain sedikit ini dicoba oleh Kluivert gitu. Ya walaupun hasil tetap akan ikut berpengaruh lah ya. Jangan sampai kita kemudian kalah lebih besar dari ketika menjamu Jepang di Jakarta. Di GBK, gitu. Waktu itu kita kalah 4-0 ya. Jadi saya pikir dengan 5 gol yang saat ini sudah tercipta dan sudah melakukan pergantian begitu banyak ya. Kita lihat tadi juga ada Shane Patinama sudah masuk, Ricky Kambuaya juga sudah masuk. Jadi ya bagi Kluivert memang kesempatan untuk melihat, untuk melakukan rotasi bagaimana kemudian skuad yang dimilikinya ini mampu untuk bisa menghadapi tim sekelas Jepang. Saya pikir menit bermain juga sangat penting, pengalaman bertanding juga sangat penting. Ini sebagai modal untuk para pemain menghadapi round keempat. Walaupun masih September ya mainnya, tapi saya pikir pengalaman bertanding tetap menjadi sebuah kebutuhan yang harus diberikan kepada para pemain. Satu nama lagi yang masuk ke menggantikan Joey Pelupesi adalah Stefano Lillipali. Ini dicoba juga sepertinya masuk oleh Kluivert. Vano yang sudah tidak lagi muda sepertinya usianya, sudah 35 tahun, dan ada Shane Patinama. Dua nama ini apa yang bisa diharapkan dengan gempuran-gempuran yang terus dilancarkan Jepang? Kalau kita lihat Shane Patinama pemain yang termasuk jarang diturunkan ya. Terakhir ketika Indonesia kalah menghadapi China. Waktu itu kalah 1-2. Dan ada blunder dari dia juga. Ada blunder dari dia juga. Kemudian Stefano Lillipali
kemarin menghadapi China mendapatkan panggilan untuk pertama kalinya di bawah asuhan Patrick Kluivert dan tampil di babak kedua ya. Juga. Ya bagi kedua pemain saya pikir ya lagi-lagi mendapatkan menit bermain. Tapi dalam situasi seperti ini saya pikir sangat sulit ya untuk bisa berharap banyak kepada mereka begitu. Kalau Kluivert di awal ketika akan menghadapi Jepang dari line up-nya saja juga kan tadi kembali ada kejutan gitu ya. Kita pikir mereka atau Kluivert akan menurunkan formasi terbaiknya, tapi ternyata masih jadi dari awal juga kelihatan coba-coba gitu. Beckham lah misalnya. Ya. Diturunkan sebagai starter. Saya pikir ini sebuah kejutan gitu dan sebuah keberanian ya. Tapi ya mungkin karena pertandingan ini lagi-lagi sudah tidak begitu menentukan, jadi ajang bagi Kluivert dan tim kepelatihannya untuk mungkin melihat satu persatu, mencoba untuk menerapkan formasi yang berbeda, kemudian juga skema bermain yang mungkin berbeda begitu. Dan ya pelajaran berharga di sini tentunya akan diperoleh. Yang dipersiapkan oleh Kluivert, Alex Pastoor dan juga Dani Lansat, kira-kira Bung Isnan untuk menghadapi babak keempat pertandingan yang akan menentukan kita bisa lolos langsung nanti di babak keempat atau harus menempuh lagi ke babak kelima. Ada lawan-lawan yang juga sudah kita kira-kira bisa hadapi begitu ya, nanti ada Oman, ada Qatar, ada Irak begitu ya. Dari calon-calon lawan kita ini kalau menurut Bung Isnan, Anda punya preferensi sebenarnya kita lebih baik lawan siapa gitu, meskipun ya sama-sama tim Timur Tengah nih Bung Isnan. Kalau saya memilih mungkin lawannya ketemu sama Oman ya, karena mungkin kalau saya Oman ya kualitasnya nggak terlalu jauh sama kita, mungkin juga kalau dilihat dari materi permainan materi pemain kita mungkin sekarang kita di atas Oman, beda sama Iran atau Qatar yang kemarin tuan rumah Piala Dunia, Iran yang benar-benar punya tim yang memang juga salah satu yang sering ikut di final World Cup. Tentu tim pelatih Patrick Kluivert harus mempersiapkan timnya, bagaimana ini menjadi pelajaran ketika melawan Jepang, bagaimana memperbaiki sistem-sistem permainan dari defender, middle force dan attacking ya yang harus benar-benar dibangun chemistry-nya, bagaimana bisa meredam pemain, karena Jepang sama timnya nanti kita lawan di ronde 4 ya tim-tim Timur Tengah pasti gaya bermainnya beda. Jadi betul. Inilah mungkin disiapkan nanti oleh tim analis yang mungkin Coach Pastoor bisa memberikan informasinya ke Patrick Kluivert bagaimana membangun tim ini agar lebih baik lagi untuk menghadapi timnas Oman, Qatar atau Iran. Ya, ini calon-calon tim yang akan dihadapi dari Timur Tengah sepertinya begitu. Dan yang tidak kita lupa juga, Bung Ihsan dan Bung Kesit, meskipun timnas kita belum seutuhnya terbentuk begitu, tapi kita punya supporter yang luar biasa dan seringkali juga menjadi penentu pelecut semangat buat pemain-pemain timnas. Nah, ini dukungan supporter Indonesia yang terus bergema ini meskipun pertandingan berlangsung jauh dari tanah air di Osaka, Jepang, supporter timnas Garuda bahkan sudah tiba di Stadion Suita sejak siang hari. Kami punya liputannya untuk Anda berikut ini. Meski bermain di Osaka, Jepang, dukungan terus diberikan oleh supporter timnas Indonesia. Pendukung timnas sudah sejak siang tadi berdatangan ke Stadion Suita, Osaka. Pendukung timnas yang mengenakan jersey kebanggaan tak hanya datang dari Osaka tapi juga dari kota-kota lain di Jepang. Meski tidak lagi menentukan, supporter berharap timnas bisa mencuri poin dari Jepang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukung totalitas sepak bola Indonesia. Mas katanya ini 3.000, tapi kayaknya lebih ya Mas ya ini? Ya sepertinya begitu, karena memang antusias warga Indonesia di Jepang sendiri banyak sekali ya. Dari ujung utara sampai selatan. Kira-kira prediksi skornya berapa Mas? Insya Allah menang 1-0 saja. Oke. Sekitar 3.000 supporter termasuk Garuda Jepang akan hadir di Stadion Suita untuk memberikan semangat kepada para pemain timnas. Garuda Jepang siap tampilkan tifo pada laga ini. Hal ini telah disiapkan sejak lama dan mereka meminta Garuda fans yang hadir langsung untuk dapat bekerja sama dalam aksi tersebut.
nanti bakal ada tifo yang sepanjang dan selebar 30 meter, dan nanti salah satunya yang Mbak Fitri duduk di bangkunya itu, Mbak Fitri juga ikutan koreonya gitu. Wah, sesemangat itu. Cuma kan aku nanya, tifonya apa? Mereka masih merahasiakan, karena biasanya dari para supporter itu selalu merahasiakan karena ingin memberikan surprise di saat lagi live. Harapan untuk meraih hasil terbaik juga disampaikan pendukung timnas di tanah air. Mereka ingin skuad Garuda mempertahankan penampilannya saat mengalahkan Tiongkok. Saya rasa akan lebih bagus ya, karena mereka udah punya semangat yang baru waktu lawan Cina. Dan pastinya mereka nggak mau kalah nih lawan Jepang, apalagi main di GBK kemarin kan kalah kan ya. Nah, mereka akan membuktikan dan akan mengeluarkan semua pemain-pemain yang bagus untuk melawan Jepang. Seru ya, karena Indonesia harus nyerang gitu untuk dapat poin, paling enggak untuk peringkat, bukan untuk lolosnya. Kalau lolos sudah pasti lolos, dan itu saya prediksi 1-0. Kalau kita melawan Jepang ya, kalau saya sih 50-50 ya. Nah, ya minimal kalau misalnya kita bisa golin ya 1-0 aja cukup. Kemenangan atas Jepang akan menjadi torehan manis di pertandingan terakhir grup C bagi timnas. Kemenangan ini juga bisa menjadi modal kepercayaan diri pemain timnas dalam menghadapi putaran 4 Piala Dunia. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Bung Kesit, kita ini kan punya punya supporter sepak bola yang luar biasa fanatik begitu ya, dan tidak jarang memberikan andil positif juga untuk timnas. Kalau untuk perjalanan timnas nanti di babak keempat dengan kondisi supporter Indonesia yang begitu fanatik, kira-kira vibes positif yang bisa dipetik dari timnas Indonesia untuk melawan lawan-lawannya nanti di babak keempat bagaimana? Iya, yang jelas kalau kita lihat antusiasme supporter Indonesia ya, ketika Indonesia tampil lebih bagus dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, kita mampu lolos ke round ketiga, kemudian sekarang memastikan diri ke round keempat, dan kita lihat bagaimana supporter Indonesia ketika Indonesia main di kandang sendiri, itu namanya GBK udah sangat luar biasa ya, dipenuhi oleh supporter-supporter Indonesia. Dan nanti di round keempat pastinya ya, karena pertandingan dilakukan tidak di Jakarta, di Indonesia ya, ya pasti ada aja penonton atau supporter Indonesia yang hadir ke stadion, seperti yang kita saksikan di Osaka pada saat ini, pada saat di Bahrain pun juga, di Saudi Arabia juga, di China juga ya. Jadi di mana-mana ada sebenarnya supporter Indonesia, dan fanatisme mereka begitu terlecut ketika melihat tim nasionalnya berlaga. Oke, terakhir ke Bung Isnan, singkat dari POV seorang pemain, biasanya kalau supporter yang fanatik itu kan ada dua yang ditangkap, antara pemain yang grogi atau malah tambah semangat. Kira-kira singkat saja, Bung Isnan, apa yang bisa dipetik dari pelajaran seorang supporter kita yang punya fanatisme tinggi terhadap para pemain? Ya, audionya masih oke, baik. Silakan, Bung Isnan. Sangat luar biasa ya. Banyak orang bilang supporter itu pemain ke-12 yang memberikan semangat pemain. Kita tahu supporter Indonesia sangat fanatik sekali. Saya kemarin juga nonton di GBK, malam takbiran Lebaran, itu stadion GBK full sekali, antusiasme yang luar biasa. Yang dibilang tadi sama Bung Kesit, di mana-mana selalu ada supporter Indonesia. Dan ini adalah hal yang positif menurut saya untuk pemain. Harusnya bisa membakar semangatnya, berjuang di lapangan. Karena tanpa supporter juga, dukungan supporter, kita juga pasti serasa ada yang kurang nih. Saya rasa ini modal yang bagus buat timnas Indonesia, apalagi di era sekarang, timnas Indonesia sekarang itu sangat membanggakan, bisa didukung semua lapisan masyarakat, bisa diterima, karena inilah satu-satunya kebanggaan kita, bagaimana tinggal sekarang federasi bisa memberikan prestasi lagi yang lebih baik. Ini saya rasa sekarang ini sudah lebih daripada cukup, bisa ditingkatkan lagi agar animo masyarakat bisa lebih sangat mencintai timnas Indonesia. Baik. Ya, informasi terbaru yang saya dapatkan sudah 6-0 sekarang skor yang dicetak oleh Jepang, dan mudah-mudahan kekalahan besar malam hari ini melawan Jepang di Osaka bisa jadi pelajaran berharga, pelajaran besar untuk menghadapi babak selanjutnya, babak keempat, menghadapi tim-tim Timur Tengah yang saat ini sudah ditetapkan, nanti juga bermain juga di luar Indonesia. Semoga bisa jadi pelajaran berharga. Terima kasih Bung Kesit dan juga Bung Isnan sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Ya, selamat malam, Isnan.
Salam. Saudara, setelah jeda informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Malam, pemerintah mencabut izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Kami kembali sesaat lagi.